Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suandri. Saya mengajar di Madrasah Alia Negeri Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Untuk nomor daftar ujian 20227159797, kode validasi 3999046, nomor peserta PBG 5869100850005, nomor induk mahasiswa PPG 223171913514 pada hari Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anakku semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik. Marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan. Dengan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon untuk salah satu perwakilan, yaitu ketua kelas, untuk memimpin berdoa. Silakan untuk dia untuk memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya lakukan presensi dulu. Saya kepingin mengecek apakah untuk hari ini ada yang tidak hadir. Afrizal Alfianto hadir. Ainul Yakin hadir. Apakah untuk hari ini kalian sudah siap untuk menerima materi? Siap. Siap ya. Jadi saya berharap nanti kalian disiplin untuk mengikuti materi nanti yang kita pelajari. Baik dari langkah demi langkah itu kalian ikuti dengan seksama secara disiplin. Nanti akan menyampaikan apresiasi, yaitu saya akan menyampaikan materi yang sudah kita pelajari. Mungkin ada yang bisa menyebutkan ciri fisik dari keruangan desa. Dewi mungkin bisa? Yang pertama, tanah yang terliputi berbagai macam kandungan kekayaan yang ada di dalamnya. Yang kedua, air yang mencakup sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Ya, itu ya salah satu ciri dari desa. Apa bedanya nanti dengan kota? Ya, kota di sini juga kalian juga asing ya. Yang nanti berkaitan dengan materi yang kita pelajari nanti, berkaitan dengan pola struktur keuangan kota. Manfaat kita mempelajari ya. Jadi mempelajari pola keuangan kota. Nah, di sini yang pertama itu dapat mengetahui ciri dari suatu kota, baik fisik maupun sosial. Yang kedua dapat mengetahui klasifikasi dari suatu kota berdasarkan perkembangannya. Yang ketiga dapat mengetahui berbagai fungsi dari suatu kota ini. Biar kita lebih bersemangat, ya, suasananya tidak tegang. 1, 2, 3. Geomu geografi Pasti bisa. 12 IPS 1 Caburi geografi. nanti kita pelajari itu berkaitan dengan KD 3 dan KD 4. Nah, di sini KD 3-nya itu adalah KD 3.2, yaitu menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha
pembangunan. Iya. Jadi yang kita capai nanti atau indeks pencapaian kompetensinya itu menjelaskan pola ruangan kota. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai, yang pertama, setelah siswa mengamati video pembelajaran tentang pola dan struktur ruangan kota, siswa dapat mendeskripsikan pengertian kota dengan benar. Yang dimana nanti yang saya nilai di sini adalah jenisnya ada sikap, ya, sikap. Yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan penilaian jenis sikap. Nah, jadi bentuk instrumennya apa? Jadi nanti saya lakukan yang namanya lomba observasi sikap. Ya. Yang kedua pengetahuan. Jadi nanti ada yang namanya penilaian pretest. Nah, ini ya. Setelah itu juga ada evaluasi atau post test, yang dimana di sini kalian harus mencapai KKM. KKM-nya itu 75, bisa ya? Pasti bisa. 12 IP1. Ini ya. Setelah itu ada keterampilan. Nah, di sini ada lomba observasi, diskusi, dan presentasi. Kalian akan mengamati video suatu permasalahan, yaitu berkaitan dengan urban sprawl. Linknya saya bagikan di grup WhatsApp ya. Kemarin saya sudah nge-share sebuah materi, materinya itu berupa video. Nah, itu apakah sudah diamati kemarin di rumah? Sudah ya? Nah, sudah. Jadi video pembelajaran tentang pola dan struktur ruangan kota. Di sini nanti kalian akan saya tampilkan berupa video permasalahan, yaitu tentang urban sprawl. Sebenarnya apa sih urban sprawl itu dan kenapa harus diperhatikan dalam konteks pertumbuhan dan pengembangan kota? Mari kita bahas urban sprawl melalui perspektif Surabaya. Ini Surabaya pada tahun 1984 dan ini pada tahun 2020. Kegiatan perdagangan dan industri yang meningkat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja, sehingga banyak orang dan badan usaha menetap di Surabaya. Keterbatasan ruang dan populasi yang meningkat mengakibatkan naiknya harga lahan karena permintaan yang tinggi. Karena ada ketersediaan lahan di wilayah pinggiran dengan harga yang terjangkau, maka pengembangan kota beralih ke wilayah pinggiran untuk menjawab permintaan. Akibatnya, wilayah perkotaan Surabaya semakin luas. Ada karakteristik tertentu yang menyebabkan proses pertumbuhan ini disebut sebagai urban sprawl. Di antaranya adalah tidak adanya regulasi ketat yang mengatur pola pertumbuhan sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang tersebar dan sporadis. Zonasi kawasan yang tidak bercampur atau terlalu homogen. Artinya, kawasan biasanya memiliki fungsi tunggal untuk permukiman, komersial, atau industri saja. Permukiman kepadatan rendah dengan volume tapak dan kebergantungan pada kendaraan pribadi. Pengertian urban sprawl kurang lebih seperti itu. Kalian juga bisa mengamatinya di Google Earth, ya. Jadi Google Earth, ya bisa diamati Google Earth-nya. Ya, sudah ya? Ya itu. Jadi dengan Google Earth itu kita bisa mengamati pola ruangan dari kota Surabaya. Jadi kemarin itu sudah saya share, ya. Ada LKPD ya. Itu ada yang namanya apa? Literatur yang berupa artikel. Artikelnya adalah pengaruh urban sprawl terhadap kondisi kota, terutama di sini adalah kota Surabaya. Ya, silakan dibaca dulu artikelnya. Ya, karena di sini saya ingin memanfaatkan layar HP kalian untuk media pembelajaran. Nah, selama ini kan kalian menggunakan HP untuk kegiatan apa? Kegiatan? Ya, hanya nge-keep, hanya untuk kegiatan sosial media. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini saya lebih manfaatkan layar HP kalian. Bisa dibaca dulu ya? Sudah dibaca? Itu ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Mengapa fenomena urban sprawl dapat mengakibatkan perubahan struktur kota Surabaya? Ya, jadi mengapa urban sprawl itu bisa Mengakibatkan
perubahan pada struktur kota Surabaya. Oke, selanjutnya. Apa dampak urban sprawl terhadap Surabaya? Ya, apa dampak? Bagaimana mengatasinya? Ya, dampak urban sprawl bagi kota Surabaya dan bagaimana untuk mengatasinya. Ada lagi? Ya, silakan. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan urban sprawl? Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan urban sprawl? Ada lagi? Ya, silakan. Apa saja dampak negatif urban sprawl kota Surabaya terhadap daerah sekitar, khususnya Mojokerto? Dari identifikasi masalah yang sudah kalian lakukan, maka di sini itu ada 5 masalah yang nanti bisa kalian cari solusinya. Jadi beberapa pertanyaan dari kalian tadi itu sudah sama-sama kita identifikasi permasalahan dan nantinya kita cari solusi untuk mengatasinya. Ya. Silakan kalian bisa membentuk kelompok. Nah, yang dimana di sini ada 5 masalah yang perlu kita selesaikan, maka di sini saya bagi menjadi 5 kelompok. Ya, silakan untuk kumpul di kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi kita sudah bagi kemarin kelompoknya ya. Ya, silakan untuk kumpul di kelompoknya masing-masing. Apa jadi? Ya, misalnya tadi bisa dibantu. Silakan dapat bantu ya. Ini ada laki-lakinya 1, ini juga 1. Jadi ini sudah heterogen ya, karena juga sudah saya bagi kelompoknya berdasarkan kemampuan dari masing-masing anggota kelompoknya. Nah, saya bagi rata sehingga nanti kelompoknya itu heterogen. Ini berdasarkan pembagian kelompok, maka di sini nanti untuk kelompok 1 itu nanti akan mencari apa? Bagaimana menurut pendapat dari kelompok kalian tentang fenomena urban sprawl berdasarkan artikel tersebut. Dan nanti bisa dibaca lagi artikelnya yang sudah saya share. Ya, artikelnya bisa dibaca lagi. Yang kelompok 2, mengapa fenomena urban sprawl dapat mengakibatkan perubahan struktur kota Surabaya. Jadi ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang timbul akibat dampak negatif dari urban sprawl. Yang keempat, apakah fenomena urban sprawl dapat dihindari, bagaimana caranya. Yang kelima, apakah pengaruh urban sprawl bagi daerah sekitarnya khususnya Mojokerto ini untuk kelompok 5. Ya, silakan kalian membagi job list. Jadi dari masing-masing anggota kelompok untuk mengerjakan tersebut. Ya, silakan. Ya, jadi LKPD yang sudah saya share kemarin, nah itu nanti bisa dibuka itu sebagai acuan kalian. Jadi di situ juga akan ada soal-soal juga yang nanti bisa dikerjakan. Ya, silakan untuk kalian dari masalah yang sudah kalian dapatkan itu, silakan kalian ini apa? Mencari informasi atau mencari sumber informasi yang relevan untuk menganalisis topik masalah yang telah dirumuskan dan mencari solusi pemecahan masalah. Nah, ini ya. Jadi silakan kalian mencari sumber informasi. Ya, sudah, silakan dicari dulu sumber informasinya. Akan didiskusikan dengan kelompoknya, jadi kalian bisa mencari solusinya itu di mana? Di sumber yang relevan. Ya, kalian nanti bisa apa? Bisa mencari sumbernya dari
Yang pertama apa? Mengamati suatu fenomena. Jadi tadi sudah saya tampilkan dan juga kalian sudah mengamati yang namanya video tentang urban sprawl yang terjadi di kota Surabaya. Setelah itu juga kalian sudah membaca literatur ya berupa artikel yaitu tentang apa? Pengaruh urban sprawl bagi kota Surabaya. Nah, setelah itu kalian apa? Menentukan masalah. Nah, jadi kalian sudah menentukan masalah dan setiap kelompok sudah punya suatu permasalahan. Yang ketiga nanti apa? Menyusun rumusan masalah-masalah yang sudah kalian dapatkan itu kalian susun ya rumusan masalahnya. Jadi yang berupa pertanyaan. Misalnya bagaimana pengaruh urban sprawl bagi kehidupan masyarakat baik di kota Surabaya atau kota di sekitarnya. Oke, setelah itu kalian mengumpulkan data. Nah, ini ya. Setelah mengumpulkan data nanti kalian apa? Melakukan pengolahan data atau mengolah data. Setelah itu yang keenam menganalisis data, yang ketujuh adalah membuat laporan. Nah, ini adalah langkah-langkah kalian melakukan penyelidikan. Nah, jadi silakan kalian melakukan penyelidikan sederhana untuk mencari solusi atas pemecahan masalah. Ya, dengan melakukan kajian literatur menggunakan sumber belajar yang ada dan jurnal ilmiah di internet. Jadi kalian bisa menggunakan jurnal ilmiah di internet. Ya, silakan kalian bisa browsing di internet untuk mencari solusi atas permasalahan yang sudah kalian dapatkan. Jadi silakan. Nah, kalian diskusi, nanti saya lakukan observasi. Yaitu saya akan menilai sikapnya kalian di sini. Ini nomor 2 ya. Ini kelompok 5, iya kan? Oh, ini kamu kan.
pemecahan masalah dengan cara mengolah data. Nah, jadi mana kalian sudah mendapatkan datanya kan dari internet ya? Ya, setelah kalian nanti mendapatkan datanya, maka kalian bisa ini ya. Jadi kalian melakukan diskusi ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dengan melakukan pengolahan data sesuai dengan tipe data yang didapatkan. Nah, ini ya. Jadi kalian nanti bisa mengolah data yang sudah kalian dapatkan dari internet. Kalian nanti melakukan pengolahan. Nah, ini ya. Silakan diolah dulu. Saya kasih waktu ya. Datanya diolah dulu. Nanti kalian dapat mengembangkan hasil karya yang sudah kalian hasilkan. Nah, jadi bisa kalian kembangkan. Nah, setelah itu kalian dari hasil karya yang sudah kalian hasilkan itu nanti dituangkan dalam bentuk laporan. Nah, ini ya. Jadi laporannya itu berupa apa? Berupa infografis. Nah, nanti kalian bisa buat dari aplikasi Canva. Ya, silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Jadi masing-masing kelompok nanti ada salah satu atau nanti ini ya. Kalau ini bisa Canva ya, kelompok ini bisa. Kelompok ini bisa ya? Bisa. Bisa aplikasi Canva? Ya, yang kita ini ya paling menguasai ya, paling menguasai. Ini bisa ya? Ya, bisa. Ya, dibuat desainnya bagus ya, infografisnya ya. Menggunakan aplikasi Canva. Kalian bisa menyiapkan penyajian hasil karya berupa infografis. Kalian siapkan nanti ya. Ya, siapa-siapa nanti yang melakukan presentasi dari kelompok tersebut. Kemudian dipersiapkan untuk masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi ya. Adalah hasil dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ini hasilnya kalau berapa ini? 4. Iya, ini hasil dari kelompok. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan urban sprawl itu ada kepada adanya, nanti bisa dibacakan, dipresentasikan. Nah, ini ya, ada urban sprawl, cara mengatasi permasalahan yang timbul akibat dampak negatif dari urban sprawl. Tadi kelompok 1 sudah kelompok berapa ini? Tadi kelompok berapa tadi? Yang nomor 2 tadi? Kelompok 4. Kelompok 4. Ini kelompok 3 ya? Ini hasilnya kelompok berapa ini? 5. Ya, ini dari kelompok 5. Jadi oke. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap presentasi? Kelompok mana? Kelompok 1 sudah siap? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang fenomena urban sprawl berdasarkan aktivitas blue? Urban sprawl dalam bahasa Inggris yang berarti perluasan perkotaan. Urban didefinisikan sebagai sebuah kota. Sprawl memiliki arti data, berdiri, tersebar secara acak. Sprawl ditandai dengan adanya gedung-gedung vertikal maupun horizontal, bertambahnya fasilitas jalan, sistem drainase kota yang baik, dan ruang terbuka hijau. Urban sprawl berpotensi mempengaruhi struktur fisik suatu wilayah, yaitu melalui pola penyebaran perumahan yang cenderung melebar ke samping kiri dan kanan perkotaan. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok saya, kelompok 4. Saya mau bertanya pada kelompok 1. Apa saja faktor yang memungkinkan terjadinya urban sprawl ini? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab. Ada banyak faktor yang menyebabkan gejala itu. Kalau dikaitkan dengan konteks Indonesia, maka selain pertambahan jumlah penduduk kota, harga lahan dan rumah bisa dikatakan sebagai faktor utama. Apakah ada pertanyaan lagi?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya, apa maknanya bagi kita? Ya, ini maksudnya itu makna dari urban sprawl ya. Iya. Ya, jadi makna dari urban sprawl itu bagi kita semua. Baik, saya akan menjawab. Urban sprawl dalam konteks Indonesia bermakna ketidakmampuan pemerintah mengendalikan aspek-aspek perkembangan kota. Berikan applause untuk kelompok 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presentasi selanjutnya adalah kelompok kelompok 5. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berupa pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak negatif urban sprawl Kota Surabaya terhadap daerah sekitar, khususnya Kota Mojokerto. Dampak negatif urban sprawl bagi Kota Surabaya. Yang pertama, meningkatnya urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat pendatang untuk bertempat tinggal di Surabaya, sehingga menyebabkan berkurangnya lahan untuk membangun area tempat tinggal tersebut. Yang kedua, menyebabkan adanya alih fungsi lahan yang produktif, seperti sawah, hutan, dan lainnya berubah menjadi kawasan pemukiman penduduk beserta dengan fasilitas penunjang lainnya. Cara mengatasi permasalahan yang timbul akibat dampak negatif dari urban sprawl adalah yang pertama, mengadakan program pengembangan pemuda untuk menambah keterampilan penduduk produktif di desa. Apa ada pertanyaan? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau menanyakan siapa yang paling terkena dampaknya. Sekian, terima kasih. Oke ya, jadi pertanyaan dari kelompok 1. Nah itu ya, siapa yang paling terkena dampaknya akibat adanya urban sprawl? Terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh saudara Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Siapa yang paling terkena dampaknya? Di sini kita tidak boleh lupa bahwa para pengembang perumahan juga berkontribusi terhadap gejala ini. Mereka bukan hanya menyediakan perumahan mengikuti kebutuhan pasar, tetapi juga membentuk selera. Dalam konteks Surabaya, maka yang paling terkena dampak dari gejala urban sprawl adalah warga yang tinggal di wilayah pinggiran itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan urban sprawl. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Akan dibantu menjawab oleh saudara Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Secara sederhana, urban sprawl adalah perubahan yang terjadi pada wilayah pinggiran kota yang sebelumnya lebih berkarakter desa menjadi lebih berkarakter kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Ini Saya akhiri tentang presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini nanti saya akan menampilkan ya infografis yang sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Nah, nanti kelompok lain itu bisa memberikan penilaian, bisa penilaian A, B atau C. Ya, siap ya? Ya. Oke, yang pertama ini adalah hasil pekerjaan dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok ini
Bagaimana penilaiannya? Ya bagus. Berikan penilaian untuk kelompok 3. Kelompok 1 bagaimana? Bagus. Ya bagus. Oke, selanjutnya ini adalah pekerjaan dari kelompok 4. Ya kelompok 4. Oke, berikan penilaian untuk kelompok 4. Bagus. Ya bagus. Sangat bagus. Selanjutnya ini kelompok berapa? Dampak negatif urban sprawl bagi kota Surabaya. Iya, kelompok 5. Ya, oke. Berikan penilaian pada kelompok 5. Bagaimana untuk kelompok 1? Bagus. Ya, bagus. Sangat bagus. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo. Ya, silakan. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini adalah permasalahan yang dihadapi di kota besar di Indonesia seperti Surabaya adalah semakin tingginya pertumbuhan penduduk setiap tahun. Salah satu dampaknya adalah meningkatkan urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat pendatang untuk bertempat tinggal di Surabaya. Dengan adanya kenaikan ini, tentunya mendorong pemerintah kota Surabaya untuk menyediakan kebutuhan penunjang perumahan. Dan hal ini juga menimbulkan semakin banyaknya pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya yang berakibat pada kurangnya lahan untuk membangun area tempat permukiman atau tempat tinggal. Perumahan yang ada di Surabaya Barat itu merupakan urban sprawl dari kota Surabaya dan bisa berdampak pada daerah di sekitarnya. Iya, terima kasih ya sudah memberikan kesimpulan. Tadi kita sudah melakukan pretest, sekarang kita bisa melakukan post test. Jadi apa yang sudah kalian pelajari dari awal hingga akhir, yaitu mulai dari tadi ya presentasi, sebelum presentasi itu kalian melakukan penyelidikan, sudah juga kalian mengamati video pembelajaran, mengamati video permasalahan tentang urban sprawl, serta juga mencari solusi dari urban sprawl juga, dan juga kalian juga membaca literatur yang berkaitan dengan pengaruh urban sprawl terhadap kota Surabaya. Nah, sekarang saya lakukan yang namanya post test. Nah, di sini juga saya tetap masih menggunakan yang namanya aplikasi Quizzes. Nah, silakan kalian untuk membuka aplikasi Quizzes dan linknya sudah saya kirim tadi. Silakan dikerjakan. Hanya 10 soal saja. Silakan dikerjakan. Silakan. Di posisi pertama masih diraih oleh Freddy Laila. Ya, posisi kedua oleh Ainul Yakin. Refleksi di sini saya menggunakan aplikasi Padlet. Ya, Padlet ya, bisa dibuka di link, berada dibuka ini ya. Dibuka di link tadi yang di grup WhatsApp. Ya, ini saya minta salah satu untuk membacakan. Ya, refleksinya untuk hari ini. Ya, refleksi untuk hari ini. Itu apa yang kamu pelajari hari ini? 1. Karakteristik kota serta klarifikasi kota. 2. Melakukan penyelidikan sederhana karena memacu siswa berpikir kritis. Apa yang paling kalian itu? Ya ada beberapa poin ya harusnya ya. Melakukan penyelidikan sederhana karena memacu siswa berpikir kritis. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ya silakan dibacakan. Sepertinya semua materi sudah saya pahami karena pada kegiatan pembelajaran lebih paham dan menyenangkan. Oke ya. Jadi itu ya refleksinya untuk hari ini. Jadi kesalahan yang dihadapi di kota-kota besar di Indonesia ya, khususnya itu Surabaya, itu memang semakin tingginya pertumbuhan penduduk setiap tahun. Nah, salah satu dampaknya adalah meningkatnya urbanisasi, yaitu apa? Perpindahan dari desa ke kota.
ya, yang dilakukan oleh masyarakat pendatang untuk bertempat tinggal di Surabaya. Dengan adanya kenaikan ini tentunya mendorong pemerintah kota Surabaya untuk menyediakan kebutuhan penunjang perumahan. Nah, jadi kota Surabaya itu bisa menyediakan perumahan yang dimana perumahan itu bisa dijangkau oleh masyarakat Surabaya, sehingga masyarakat Surabaya itu tidak harus membeli perumahan di luar kota Surabaya. Hal ini menimbulkan semakin banyaknya pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya itu harus. Ya, sehingga nanti di situ bisa mengurangi terjadinya permasalahan urban sprawl yang ada di kota Surabaya, sehingga nanti struktur keuangan dari kota Surabaya itu akan terlihat bagus. Nah, seperti itu ya. Pelajaran untuk hari ini itu sudah kita lakukan ya. Ya. Jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, jangan lupa nanti kalian bisa mempelajari materi berikutnya. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita sama-sama mengucapkan hamdalah dulu. Ya, sekian dulu pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.